Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang saya hormati, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara kursus mahir dasar di Kuaran Mojowarno. Bertemu dengan saya dengan materi metode membina penggalang. Penggalang termasuk penggalang ramu, penggalang rakit maupun penggalang terap. Sebelum bertemu, saya lanjutkan dengan sebuah materi. Perlu saya perkenalkan, nama lengkap saya adalah Gunarti. Nama panggung atau acara-acara kepramukaan biasa dipanggil Kak Narti. Pendidikan kepramukaan yang telah saya ikuti yaitu KMD, KML, dan KPD. Jabatan di kepramukaan pertama sebagai pengurus Kuaran Mojowarno, kemudian yang kedua konsultan pelatih, yang ketiga tim pelatih Pusdiklat Cap Jombang. Kakak-kakak yang saya hormati, untuk kegiatan ini nanti dengan metode membina penggalang ini tujuannya adalah mengenali ragam metode membina, mengidentifikasi cara belajar yang efektif dan efisien, dan yang terakhir adalah menentukan metode membina pramuka penggalang yang sesuai dengan tujuannya. Mari kita lanjutkan kakak-kakak. Setelah mengenali apa yang akan kita lakukan sebagai pembina, kakak-kakak perlu tahu bahwa seorang pembina itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat itu antara lain pembina harus mengetahui sifat kejiwaan peserta. Peserta di sini maksudnya adalah anggota pramuka penggalang yang kita bina. Kita harus paham kejiwaan mereka sehingga kita tidak keliru dalam menerapkan sebuah metode maupun melaksanakan latihan-latihan kepramukaan penggalang. Berikutnya, kita harus atau pembina harus mengetahui keinginan atau kebutuhan peserta. Adik-adik penggalang kita ini inginnya seperti apa atau inginnya bagaimana? Yang dibutuhkan oleh adik-adik ini apa? Jadi kita harus paham itu sehingga nanti kita bisa merakit sebuah strategi atau metode untuk mencapai tujuan latihan kepramukaan itu. Berikutnya, pembina harus mengetahui latar belakang peserta. Latar belakang di sini yang dimaksudkan adalah latar belakang budaya, sosial maupun ekonomi serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta sehingga nanti kita bisa mudah dalam melaksanakan pembinaan. Budayanya anak-anak adik-adik kita ini apa? Kita harus paham sehingga kita dalam memberikan pembinaan itu bisa sejalan dengan budaya yang ada atau yang telah diikuti atau dilaksanakan oleh adik-adik penggalang kita dan bisa sejalan itu. Harapannya apa? Harapannya apa yang kita berikan kepada adik-adik itu tidak bertentangan dengan budaya yang telah dimiliki adik-adik penggalang maupun budaya masyarakat yang diikuti adik-adik penggalang dalam kehidupan bermasyarakat di rumah masing-masing. Kemudian latar belakang sosialnya juga penting. Adik-adik penggalang ini kebiasaan di masyarakat seperti apa? Dekat enggak antara yang satu dengan yang lain? Komunikasinya bagaimana antara yang satu dengan yang lain? Seorang pembina itu harus paham sehingga nanti kita akan mudah dalam melaksanakan suatu pembinaan. Ekonomi peserta kita itu atau penggalang kita itu pada umumnya bagaimana? Kalau kakak pembina itu mengetahui satu persatu itu lebih mudah nanti akan menempatkan adik-adik penggalang ini pada
posisi di sebelah mana atau dengan siapa. Nanti akan mempermudah sehingga tidak terjadi kesenjangan atau gap di antara peserta ketika kita membentuk sebuah regu-regu. Yang berikutnya, pembina harus terampil menerapkan metode kepramukaan atau metode membina dalam kepramukaan. Karena apa? Karena nanti banyak metode yang bisa diterapkan, khususnya dalam rangka pencapaian SKU atau syarat kecakapan umum, maupun SKK atau syarat kecakapan khusus yang harus dikuasai oleh adik-adik penggalang. Nah ini seorang pembina itu harus terampil. Untuk mencapai SKU yang nomor sekian ini saya harus menerapkan metode yang mana, itu nanti harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang perlu diperhatikan juga bahwa membina adik-adik penggalang, kakak-kakak harus menerapkan atau menampilkan sebuah kegiatan yang menarik. Karena banyak dari peserta atau adik-adik penggalang itu yang bosan dengan kegiatan-kegiatan yang diterapkan oleh kakak pembina ini. Bahkan kadang-kadang ada yang pembinaan itu dilaksanakan di dalam kelas, itu sangat kurang menarik. Karena apa? Karena adik-adik penggalang ini sudah terbiasa belajar di dalam kelas. Kurang menariknya kalau sesuatu sesudah biasa itu nggak menarik lagi. Untuk menciptakan kegiatan yang menarik, kakak-kakak pembina bisa mengemas pembinaan itu atau latihan penggalang itu dengan sebuah lagu, dengan sebuah tari, sebuah gerakan-gerakan, dengan permainan, dengan cerita. Sebelum memulai bisa dimulai dengan sebuah cerita yang menarik dan menginspirasi peserta, sehingga adik-adik penggalang itu senang mengikuti kegiatan itu. Nah, berikutnya kakak-kakak, untuk membuat suasana supaya menarik, ini ada contoh lagu, saya sebut lagu yang pertama ya. Nanti ada beberapa lagu dari materi saya. Harapan saya kakak-kakak itu memiliki khasanah atau dokumen atau keterampilan menyanyikan lagu-lagu supaya adik-adik penggalang itu juga senang dalam mengikuti kegiatan pramuka. Karena apa? Karena adik-adik penggalang pada umumnya itu senang diajak latihan dengan permainan-permainan, dengan musik, dengan sebuah perlombaan, itu senang sekali karena itu menimbulkan perasaan senang tadi. Maka kita beri contoh sebuah lagu yang pertama dari saya, bisa diikuti bersama-sama kakak-kakak ya. Lagu pertama, Aku Bangga Jadi Pramuka. Aku bangga jadi pembina pramuka, apalagi pembina penggalang. Siang malam ku ditempa selalu untuk menjadi pembina sejati. Disiplin pribadi itulah nafasku, Trisatya itulah janjiku, dasar dharma bagiku segalanya akan ku junjung selalu. Terima kasih kakak-kakak, ini lagu pertama dari saya. Harapan saya kakak-kakak nanti selesai mengikuti kegiatan KMD ini memiliki kekayaan terutama lagu-lagu. Nah ini nanti bisa dijadikan modal kakak-kakak semuanya. Harapan saya satu hari hafal 2 lagu saja, tidak banyak. Nanti selama 4 hari kakak-kakak sudah memiliki 8 lagu. Sambil menambah ilmu lagi, bisa ditambah, insya Allah dalam 1 bulan kakak-kakak sudah kaya.
Yang pertama, materi mengenal ragam metode membina. Menurut Munas nomor 7 tahun 2018 ADART pasal 10, metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif yang dilaksanakan melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka, 2. Belajar sambil melakukan, 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi, 4. Kegiatan yang menarik dan menantang, 5. Kegiatan di alam terbuka, 6. Kehadiran orang dewasa dalam memberi dukungan, bimbingan, dan dorongan. Yang 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang ke-8, satuan terpisah antara putra dan putri. Lanjut, cara membina penggalang. Cara membina di dalam penggalang itu dilakukan dengan 1. Kasih sayang antara kakak dan adik. Ini yang saya garis bawahi, bukan kasih sayang yang lain. Membina dengan sistem among, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Untuk adik-adik penggalang ini sudah bisa dilaksanakan kakak ya, jadi nanti kakak berposisi di bagian yang mana itu mudah. Materi dikemas dalam cerita, nyanyian, permainan, game, dan lain-lain agar lebih menarik. Penggalang harus ditekankan dalam berperilaku sesuai dengan karakter atau norma, baik norma agama, adat, tanggung jawab, dan sebagainya. Pembina masih menjadi teladan adik-adik penggalang. Ini harus hati-hati, kakak-kakak masih menjadi idola dari adik-adik semuanya. Nanti kalau salah dalam berperilaku bisa jadi ditiru oleh adik-adik, itu hati-hatinya di sana. Pembina putra tidak boleh membina penggalang putri. Ini saya garis bawahi lagi. Pembina putra tidak boleh membina penggalang putri. Monggo ditafsirkan sendiri, insya Allah sudah paham. Kemudian materi yang berikutnya, mengidentifikasi cara belajar efektif dan efisien. Kadang-kadang seorang pembina berpikir, kemarin saya melakukan latihan, melakukan pembinaan, kok ada hambatan. Ini perlu diidentifikasi. Apa yang terjadi kok ada hambatan? Hambatan-hambatan itu pada umumnya terjadi pada hambatan dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, kita mengetahui sebuah hambatan, peserta saya itu ada yang malu dalam menyampaikan masalah. Maka solusinya mungkin pembina menempatkan diri sebagai teman untuk menghilangkan malu tadi. Kakak-kakak bisa sebagai teman, mungkin bisa jaring apa masalahnya kok malu, akhirnya nanti akan mendapatkan sebuah solusi. Contoh lain, peserta banyak menyampaikan masalah ini. Kadang-kadang peserta datang ke dalam latihan itu sudah membawa masalah di belakang sana yang agak banyak. Lah ini kakak-kakak harus mencermati dan bisa membantu menyelesaikan permasalahan mereka, tapi dalam tanda petik tidak boleh sampai masuk ke dalam masalah-masalah di keluarga. Kita sebagai mediator. Nah, metode-metodenya ini ada beberapa contoh menentukan metode membina. Saya akan menyampaikan materi ini untuk mencapai SKU nomor sekian. Nah, ini sebagai contoh nomor 1. Contoh 1, dapat di dalam SKU penggalang ramu nomor 7 itu berbunyi, peserta dapat menyebutkan dan menjelaskan manfaat penghijauan. Metodenya apa yang ada di sana itu? Bisa metode alam terbuka, kehadiran orang dewasa untuk memotivasi, kemudian sistem penghargaan yang telah berhasil diberi penghargaan, menarik dan menantang supaya peserta kita itu tertarik untuk menyebutkan manfaat penghijauan tadi. Teknik yang kita terapkan teknik apa? Bisa teknik penugasan.
bisa bersama teman-temannya menyebutkan atau menjelaskan manfaat penghijauan tadi. Sangat banyak manfaatnya itu. Contoh lain, SKU nomor 14 pada penggalang rakit dapat menjelaskan dan melaksanakan cara memberi salam pramuka. Metodenya di alam terbuka, bisa di mana saja bisa. Kehadiran orang dewasa ini penting, betul apa salah nanti yang membantu adik-adik kita. Sistem penghargaan yang telah berhasil diberi penghargaan. Menarik dan berkelompok. Nah, menarik dan berkelompok ini penting, memberi salam itu kepada temannya atau kepada orang lain sehingga harus ada kelompok. Teknik yang dipakai bisa teknik demonstrasi. Nomor penggalang terap. Nomor 21 ikut mensosialisasikan cara pengolahan sampah. Nah, ini bisa ditentukan yang lain lagi. Itu contoh-contoh kakak metode-metode membina yang bisa diterapkan. Oke kakak, untuk terakhir tugas yang nomor 8 dari materi-materi sebelumnya adalah buatlah sebuah video tentang implementasi metode membina di gudeg kakak-kakak semuanya dengan durasi maksimal 10 menit. Selanjutnya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.